LPKJ itu didirikan tahun 70. LPKJ. Baru 8 tahun. Kulihat bunga merah oranye. Festival musik humor itu saya ketemu dengan Iwan Fals. Menurut saya seniman itu tidak perlu diuji oleh dosen saya. Kamu dari seni rupa pas lihat, Pak Teguh Karya. Iya Pak, masalah yang ada di dunia pertelevisian kita. Peran itu akan mencari pemerannya. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Selamat gini hari, dan gua Exki. Gua Budos. Langsung aja ya ke Retro Guys hari ini. Yes. Mas, perkenalkan diri dulu. Selamat Silakan. datang. Ya, selamat jumpa. Selamat jumpa. Saya Egy Fadli. Ya, belakangan ini orang mengenal saya sebagai aktor. Aktor Indonesia. Wow, selamat datang di Retroism Plus 62. Iya. Exki, lanjut. Ya, Langsung. Mas Egi, nih kita nih seperti yang tadi udah kita bicarain bahwa di sini nih kita ngobrol tahun 70-an, 80-an, 90-an. Mas Egi lahir di mana sih, Mas? Saya lahir di Bandung. Sekolah sampai SMA itu di Bandung, di sekolah yang sama. Oh iya, Nggak pindah-pindah. nggak pindah-pindah. Terus Sekolah swasta. BPI. BPI. Nah, bisa ceritain sedikit mengenai Mas Egi waktu SD, SMP, SMA gitu. ya dari SD itu ada kecenderungan saya senang menggambar sebetulnya. Oh. Dalam pelajaran-pelajaran yang sifatnya ilmu pasti kayak berhitung itu saya nggak suka. Gitu ya. Terus cuman dulu kan waktu SMP itu masih aman ya. SMA itu mesti ada pilihan. Oke. Sekolahnya paspal atau sos gitu kan. Zaman dulu aspal atau sos berarti Iya. berarti bukan kelahirannya kita. Bukan angkatan Kita gua udah sih. IPA IPS. Iya. Ya kan, Mas? Ya saya pasti milih yang sos dong karena Iya. saya nggak suka ilmu pasti, ilmu-ilmu yang kayak kimia, eksak gitu kan. Eksakta. Kayaknya ribet banget gitu kan. Ya saya masuk sos gitu. Oke. Ketika lulus tahun 77, 76 ya. 77 itu 76. saya bercita-cita karena saya senang menggambar masuk seni rupa ITB. Oke. Daftar. Satu. Nah, cuman saat itu kita bisa memilih 2 perguruan tinggi negeri. Oke. Pilihannya ITB dan Unpad. Saya maunya ITB seni rupa. Cuman karena ada pilihan ya saya pilih. Karena saya dari SOS, pilihan saya itu agak terbatas gitu. Saya bisa ambil sospol, sastra, hukum kalau nggak salah, hukum, terus apa ya, ekonomi. Ekonomi. Oke. Dan satu yang unik namanya, saya nggak ngerti, publisistik. Publisistik ada hubungannya sama umum publik gitu kan. Nanti bikin publikasi, saya pikir begitu. Oke. Ini deh. Ternyata ITB-nya nggak keterima. Karena saat itu peminatnya Susah ya, Bos? sampai 1.500, yang diterima hanya 75 orang. Hah? Oh iya? Ya, karena sekolah seni rupa itu ya di Jawa Barat hanya ada di Bandung. Di Bandung. Saat itu hanya ada di ITB. Itu jadi rebutan semua orang yang suka. Gitu. Gambar melukis. Udah saya kuliah lah di Unpad itu. Bulan-bulan keempat itu mulai sadar ini sekolah ternyata jadi wartawan gitu. Iya. Sekolah jurnalistik. Namanya Wartawan itu kan harus mewawancara orang. nulis. Saya ada
Gue pengennya diwawancara. Bukan di sini gue. Iya betul. Kebolak. Nah, 4 bulan itu terus saya nggak kuliah tuh 3 minggu lah. Nah, ibu saya diam-diam memperhatikan kan. Ibu itu nanya sore-sore itu, "Iki nggak kuliah?" Mama lihat udah 3 minggu nggak kuliah. Iya. Marah nih, saya pikir kan. Iki jadi pengen ke seni rupa ya? Iya. Ya udah. Tunggu aja di rumah, ngelatih lukis. Nah, waktu itu udah ada bimbingan tes tuh. Ya kan di luar ya. Oke. Coba cari mungkin ada bimbingan tes seni rupa. Semangat saya cari, ada bimbingan tes seni rupa. Pengajarnya dosen seni rupa ITB. Ikut saya. Ada. Yakin dong tahun depan gue masuk ini. Ya, tahun depan tes lagi, nggak keterima lagi. Ini menarik. Tapi memang susah sih ya masuk situ. Iya. Menarik. Yang menarik di gua nih, bimbingan tes seni rupa. Ya. Itu ngapain aja sih Mas? Kalau kita tahu bimbingan tes yang sekarang tuh mata pelajarannya yang umum ya. Kalau seni rupa tuh gimana tuh? Ya di situ ada yang pokok itu ada 2 hal. Pemahaman tentang sejarah Oke. seni rupa. Sejarah seni rupa. Kita dikasih ini ya buku-bukunya, diceritain, ada tanya jawab. Juga melatih bahan-bahan yang nanti akan dites di ITB. Seru banget itu. Seru tuh. Karena itu dosennya. Jadi Dia tahu jadinya dari dan dalam. saya ikutin gitu. Tapi ya nggak keterima juga. Ya nggak apa-apa. itu saat itu saya merasa Ya. ya mungkin dalam hidup saya saat yang paling apa ya, putus asa gitu. Putus asa, oke. Kenapa sih nggak bisa masuk sih? Kesel tuh ya kamu. Ya sedih lah, sedih. Terus ada teman saya datang ke rumah, liatin di koran ada nih di Jakarta ada nih LPKJ namanya, masih buka nih pendaftaran, ada seni rupanya, ada 5 jurusan loh, katanya. Wah, saya nggak peduli ada 5 jurusan apa ya. Oke, masih buka, langsung ke Jakarta. Ke Jakarta daftar, berapa hari kemudian tes, saya tunggu pulang ke Bandung, tunggu tanggalnya, ternyata diterima. Pindahlah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta, ikut kuliah. Wah, merasa ini mimpi saya gitu. Ngambil jurusan? Belum, masih dasar kan. Masih dasar, pendidikan dasar. Nah, seiring perjalanan waktu, saya akhirnya memilih lukis. Ketika udah bisa memilih, saya pilih lukis kan, mayor. Itu seni ini ya, seni murni. Udah kuliah. Nah, karena saya dari Bandung, dapat uang tuh pas-pasan gitu, untuk kos, untuk makan, untuk transport gitu. Sementara kampus itu masih lengang, karena masih baru, masih umurnya masih dia. LPKJ itu didirikan tahun 70, baru 8 tahun. Mahasiswanya seangkatan saya itu hanya 20 orang. Oh iya. Yang sekarang hanya IKJ 20 ya kan? orang. Dibandingin sama ITB saat itu 1.500 yang daftar. Keterima hanya 75, ini kan sedikit banget gitu. Iya. Dan ternyata semester kedua itu sebagian udah hilang. Oh iya. Iya. Yang mereka yang nggak keterima di UI mungkin atau di Atma Jaya atau di mana, pilihannya masuk LPKJ. Ternyata nggak sesuai mungkin sama passion mereka, cabut, tinggal setengah tuh 1 semester. Iya. Sampai penjurusan itu hanya beberapa orang. Dulu tuh kayak gimana sih mahasiswanya tuh, kebayang ya tahun itu gondrong-gondrong, terus
benar-benar dengan gaya senimannya tuh emang begitu ya? Ada posma-posma gitu nggak sih Mas? Zaman dulu? Ada. Itu disuruh ngapain Mas? Mata seni namanya. Itu sebetulnya asik ya. Kita mengenalkan kampus ini karena kampus ini kan ada 5 jurusan saat itu. Ada jurusan tari, musik, seni rupa, teater, sinematografi. Oke. Nah, masing-masing jurusan itu mahasiswanya ya sama. Iya. Dari 20 atau 25 orang, semester kedua udah tinggal setengah. Dan kebanyakan yang masih hadir di situ, eksis di situ, kebanyakan anak daerah, bukan anak Jakarta. Oh, oke. Gitu. Jadi ada anak dari Sumatera, kalau dari Jawa dari Surabaya, Malang, gitu-gitu. Kebanyakan anak daerah. Oke. Nah, otomatis kan mereka kos-kosan di Kali Pasir. Tapi karena kampus itu masih kosong, akhirnya kita lebih sering nggak pulang. Lama-lama daripada gue kos mendingan tidur di studio. Tidurlah di studio kita. Tidurnya di Oh kampus. gitu. Bukan tidak diizinkan tapi nggak ada yang melarang gitu loh. Ya udah pada tidur di situ aja, punya kamar. Kita bikin kamar gitu loh, tidurnya di bangku. Padahal kalau anak masih Seru gitu loh. Dan semua jurusan begitu. Nah, itu sebetulnya menjadi yang saya alami, saya merasa beruntung dengan kampus seperti itu. Jadi malam-malam kita ngumpul nih, secara tidak sengaja atau akhirnya menjadi diskusi-diskusi antar jurusan. Kita dengerin anak-anak teater ngobrol. Jadi kita tahu, oh teater tuh gini. Anak musik ngomongin soal musik, kita ikut nimbrung. Diskusi malam-malam itu sampai tengah malam gitu. Dan itu tiap hari begitu. Rutinitas begitu gitu. Akhirnya tanpa sadar kita jadi banyak tahu. Iya. Dan di tahun-tahun berikutnya ya mungkin udah 4 tahun gitu di sana. Saya akhirnya meragukan pilihan saya. Loh, Apa benar gue milih seni rupa? Gue tertarik teater ini. Ini jadi pemain film nih, keren nih. Bisa main di panggung, bisa main film, keren. Kenapa dulu saya nggak pilih itu? Terus sinematografi, saya senang foto. Kenapa gue nggak ambil sinematografi? Musik juga saya suka. Kalau tari, ya enggak deh. Ya. Saya tidak merasa luas gitu. Tapi tiga jurusan itu saya tertarik. Seni teater, musik, sinematografi. itu Mas pindah-pindah jadi? Enggak. Karena bergaul itu saya jadi berpikir sendiri. Gitu. Terus apakah saya harus pindah jurusan? Ngambil teater atau ngambil sinema? Artinya kan saya nol lagi. Udah 4 tahun di situ. Iya, betul. Sementara 1 tahun udah terbuang waktu di Unpad. Iya, betul. 5 tahun dong saya kehilangan waktu. Betul. Gimana caranya saya bisa jadi pemain film? Atau saya memahami sinematografi? Oke. Atau saya bisa main musik? Nah, saya ada hobi musik. Dan itu bisa berjalan ternyata di sana. Oke. Mungkin saat-saat itu, tahun-tahun 78 sampai 80-an itu, justru saya lebih aktif daripada anak musik. Oh, Bermusiknya. Bermusiknya. oke. Kita ada, kebetulan anak-anak seni rupa yang saya bilang tadi, yang anak Surabaya, anak Malang, segala itu, punya passion yang sama. Ada festival musik humor, saya lihat di depan tim kan. Kan itu LPKJ itu di belakang tim. Sering ada kegiatan di situ. Saya lihat ada spanduk festival musik humor. Wah ini nih, ikutan yuk. Nggak tahu musik humor seperti apa, tapi Ikutan aja dong. pengen ikut. Ikut. Pokoknya ikut. Pokoknya Pokoknya nimbrung. ngobrol sama teman-teman. Ayo. Ikutan daftar. Musik humor kayak gimana?
Nggak tahu gue. Semua nggak tahu. Akhirnya coba-coba aja. Pakai alat-alat yang aneh, yang nggak lazim gitu kan. Sound-sound yang Bikin alat sendiri. Nah, terus lagunya apa? Biar lucu. Kita pakai lagu anak-anak. Lagu anak-anak yang ada itu kita sambung-sambung gitu. Kita merasa lucu saat itu. Udah latihan. Udah tinggal 3-4 hari. Kok nggak lucu ya? Kan musik humor. Nggak lucu nih. Iya ya, nggak lucu ya. Gitu. Akhirnya pada diem tuh. Tinggal 3 hari nih. Ada teman saya yang namanya Gum-Gum itu, dia pegang banjo kan. Dia memainkan melodi gitu. Tong tong teng tong teng. Ngarang-ngarang aja gitu. Terus berulang-ulang, tiba-tiba saya ngikutin. Mengeluarkan lirik gitu. Kulihat bunga merah oranye tumbuh di atas benteng gubernur. Wah, itu bikin lagu kayak gitu. Kayak bener tapi enggak gitu. Jadi akhirnya menjadi konsep. Udah, hari itu kita dapat lagu. Lagunya yaitu Kulihat Bunga judulnya. Kalau diperhatikan liriknya dari awal sampai akhir nggak nyambung. Tapi seolah-olah nyambung gitu. Nah itu kita yakin ini nih modelnya lagunya seperti ini. Udah. Menang Mas. Terus? Kita ikut festival dan lagu itu ternyata bikin orang ketawa. Oh, oke. Kebayang sih, lucu ya, imajinatif ya liriknya. Karena kita musiknya awalnya serius, dan kita bikin nggak sekedar main musik, tapi kita sepakat bikin kayak fragmen. Jadi kita bikin kayak anak-anak, taman kanak-kanak gitu. Kita anak-anak kecil duduk, nanti gurunya datang. Yang jadi guru itu Barkah, Subarkah, yang sekarang dikenal orang make up di teater Koma. Oh, oke. Itu anak seni rupa, anak lukis. Oke. Dia itu dari Surabaya dulu sering ikut teater, makanya dia seneng bikin make up. Nah dia yang jadi guru, jadi ibu-ibu pakai pakaian Padang yang gitu. Dia bawa ke poceng. Kita udah duduk, ibu guru datang, selamat pagi anak-anak, kita bikin fragmen. Ibu guru hari ini mau memberikan pelajaran menyanyi. Ayo kita menyanyi. Lagunya ini. Nyanyi. Baru masuk musiknya. Itu orang gergeran. Akhirnya menang Mas. Kita menang juara 2. Oh. Juara satunya kelompok dari Jogja. Almarhum Mas Jaduk. Mas Jaduk. Mas Jaduk. Berarti Mas Egy ini angkatannya siapa dulu waktu di Ya saya angkatan 78 kan. 78, sama siapa aja? Di situ. Jadi di Festival Musik Humor itu saya ketemu dengan Iwan Fals. Oh. Dia ikut juga sendiri. Oke. Di Cuman festival itu? Di festival itu. Dia juara harapan. Tapi lirik lagunya sama style main gitarnya saya suka. Karena saya sama Gum-Gum ya. Gum-Gum itu dari Bandung juga, almarhum sekarang. Itu ngeliat, si Iwan ini asik nih main gitarnya country nih. Kita seneng musik country. Oh iya ya, pukulannya country gitu. Lagunya yang paginya Toto, malamnya Titi, yang model gitu. Plesetan-plesetan gitu. Akhirnya kita kenalan. Itu perkenalan saya Gum-Gum dengan Iwan. Lalu tahun depannya ada festival musik country di Trisakti. Di Gum-Gum ngajak, ada festival musik country, ikut yuk. Ayo. Masa kita berdua? Kita ajak si Iwan. Oh, oke. Oke. Iwan mau. Tuh Mas Iwan. Ada teman lama nih Mas Iwan. Ikut.
Kita daftar, ikut festival dan menang juara favorit dan juara pertama. Oh, cool. Tapi Awalnya tuh ya. itu pencarian diri itu terus sampai kapan tuh Mas waktu itu? Sampai akhirnya benar-benar terjun ke dunia Ya, fun. itu kan ada periode bermusik ke, mungkin sekitar 3 tahun lah di kampus itu. Dan boleh saya berbangga, sayalah yang pertama kali bikin pagelaran musik gratis di kampus LPKJ tahun 82. Tahun 82. Oh. Dasarnya tahu nggak? Apa Mas? Saya satu malam tiba-tiba teringat masa lalu saya di Bandung. Di Bandung itu banyak kampus kayak ITB, Unpad, Unpar. Itu tiap tahun mereka bikin acara musik keren banget. Gua sekolah di sekolah kesenian nggak pernah ada acara itu. Itu benar-benar nggak ada Mas? Nggak ada. Di sekolah. Maksudnya sekarang kan kita tahu IKJ ya. Dulu tuh nggak ada pagelaran apapun. Yang ada ya di teater mereka mau ujian bikin pementasan. Di musik mau ujian bikin pementasan sendiri. Nggak pernah mengundang orang luar. Oke. Gitu. Padahal kampus kan ya. Padahal kampus kesenian. Nah, besoknya saya memberanikan diri mengundang semua 5 KM ketua mahasiswa. Rapat. Saya undang rapat. Ya saya ceritain gini. Gue dari Bandung gini. Tiap tahun gue lihat kampus-kampus yang bukan kampus kesenian bikin acara musik. Kita kampus kesenian kok nggak bikin? Iya betul. Gitu. Oh benar. Kebetulan ada dari teater itu ada almarhum Didi Petet. Dia kan dari Bandung. Bener Ki, gue setuju. Kita harus bikin, gitu kan? Ya udah, lu yang punya ide, lu jadi ketua. Udah bikin panitia. Ada yang nanya, itu duitnya dari mana? Ya cari sponsor, saya bilang. Nah, udah berjibaku lah cari sponsor. Akhirnya alhamdulillah berhasil. Judulnya karena waktu itu mau pemilu, musik gratis sehabis pemilu. Oke. Tahun 82. Musik gratis Sehabis pemilu. MGSP. Tahun 82. Nah itu booming. Jadi kita hampir 24 jam acaranya. Oh iya. Ya. Dari pagi ke subuh. Itu pengisi acaranya kita undang dari kampus-kampus, dari SMA yang punya band, dari kita juga gitu. Dan itu seru banget gitu. Nah, yang lucu anak-anak musik saya ajak, awalnya nggak ada yang mau. Musik kita susah gitu, nggak akan kena sama penontonnya. Musik kita kan musik kamar gini. Kayak apa sih musiknya mereka tuh Ya, yang musik eksperimen serius. gitu yang Musik serius. Saat Oke. itu kebanyakan kan musik klasik gitu kan. Nggak kena katanya. Gitu. Gregetan saya kan. Mana caranya? yang Akhirnya gregetan ini kayak apa nih? dapat ide lagi. Ding gitu. Anak-anak perkusi. Lu opening gitu. Pemain drum. Ngapain? Lu duel drum. 2 anak jurusan perkusi, saya pasangin 2 drum, opening lu duel. Jadi awalnya mereka tuh penonton udah datang, mereka main, dulu pada ngumpul kan. Keren jadinya kan. Jadi orang kaget dan Kaget, lihat kan. terus ngumpul, acara mulai. Ya. Akhirnya itu menjadi tradisi sampai saat ini. Walaupun bentuknya lain ya. Openingnya. Oh itunya. Artinya sebuah pementasan musik dan lain-lain di kampus untuk publik. tanggapan petinggi di kampus, maksudnya dosen-dosen dan sebagainya gimana tuh Mas? Ketika itu berlangsung saya duduk di belakang. Tiba-tiba dari samping ada yang begini ke pundak saya. Pak Jaya Kusuma. Pak Jaya Kusuma itu rektor. Oh, oke. Dengan rambut putih, udah sepuh. Kamu yang bikin ya? Ya. Tahun depan bikin lagi ya. Wih.
Ya tahun depannya Keren. bergilir lah. Saya bilang saya jadi penasehat deh. Anak-anak, kebanyakan anak seni rupa yang bikin. Walaupun bergantian, nanti ada anak teater, nanti ada anak tari. Terus akhirnya gimana nih? Nyambung yang tadi anak-anak yang dari jurusan musik kan nggak mau join. Akhirnya join nggak? Join, ya itu yang opening awalnya itu pemain drum. Lama-lama tahun ke depan bikin, saya ojok-ojokin, bikin dong apa kek. Gitu. Jadi supaya bisa nyambung ke Kan saya bilang anak-anak musik yang, kok musik kamar ya? Kenapa lu nggak bawain nomornya Led Zeppelin umpamanya? Iya. Atau mau nomornya Yes, pakai musik kamar yang keren. Iya ya. Iya. Akhirnya mau mereka. Ini rumahnya dekat sini ada salah satu temen saya. Oh iya. Dan hampir 24 jam itu siapa aja yang main? Ya itu segala macam. Dari anak-anak Band-band. kampus dan dari luar juga. Dari kampus-kampus luar, anak-anak SMA, ada band-band yang sebelum jadi slang tuh anak-anak Cikinis Tune Komplek. Iya. Oh iya. Terus Iya, pas saya di bakal depan banget ini. ada di tim itu ada Frankie Sahila tua lagi Ya, duduk ya, ngopi ya, gitu. ya. Saya samperin, Bang, saya Egi dari kampus LPKJ. Saya mau kita mau ada acara musik gratis Bang. Berkenan nggak main? Oh kapan? Tanggal berapa? Boleh, saya datang. Mas Frankie waktu itu udah ngetop Mas. Udah ngetop. Udah ngetop ya? Ngetop. Oh. Ya, Ya. tahu nggak Bu, Keren, dosen keren aku gitu. nggak kebayang ya. Itu IKJ, dosennya juga gondrong, mahasiswanya gondrong. Histeris aku dengarnya. Ih, seru. Terus Mas. Ya itu perjalanan musik ya. Nah, kalau ke film ya itu ketika dengan kondisi yang saya bilang tadi, saya tidur di kampus kan, sering ikut ngumpul sama teman-teman teater. Mereka bikin pentas, gue ikut dong. Bantuin apa kek? Mulai bikin poster. Gue yang bikin poster, ceritanya gimana? Bikinin poster. Sampai ke gue ngisi musiknya deh. Bikin musik untuk pementasan. Sampai gue kasih dong peran-peran kecil, main. Oke. Terus anak-anak sinema juga pas mau ujian, Ki main ini ya di film gue, film ujian. Ayo. Nah itu awal-awalnya saya mengenal seni peran gitu. Mereka masih di situ. Terus itu kan waktu masih kuliah ya, waktu kuliah. Tapi Mas Egi selesai Mas kuliah di Enggak. KJ? Enggak. Udah langsung terjun ke Ya ada cerita lucu sih. ya, nah, Udah itu asik terjun tolong kayaknya. diceritain yang lucu-lucu Mas. Di tahun-tahun keempat itu saya dipanggil dekan untuk itu kan dulu masih D3. Saya udah kelewatan. Oh, oke. Udah kelewatan satu pelajaran yang ada yang nggak lulus. Oh, Ditanya, kenapa kamu udah 2 kali ngambil ini kok nggak lulus? Saya nggak suka. apa itu Mas? Boleh tahu nggak Mas apa? Mata kuliah apa tuh Pelajaran Mas? mata kuliah lettering dasar, Oh, lettering. membuat huruf, menciptakan huruf Buat huruf Oke. yang nantinya ke kaligrafi ya. kaligrafi ya. Karena Grafis. kenapa kan? Saya argumentasinya muncul karena saya sambil kuliah itu kan cari uang. Bikin cover kaset, bikin poster, bikin kaos. Saya mengenal yang namanya Rugos, Letraset, Mekanorma. Ya. Itu udah ribuan jenis huruf. Bu, saya tuh di luar itu udah banyak huruf. Kenapa kita harus bikin huruf baru? Iya. Susah lagi pakai pena. Iya. Gitu kan? Pakai pena. Iya. Ini apa? Ini pelajaran bodoh, saya bilang. Wah, kamu bilang ini pelajaran? Iya. Jenis huruf udah banyak, Bu, saya bilang. Sampai 90-an tuh masih ada pelajaran. Masih. Saya dapat dulu. Ya, ya, saya nggak mau gitu. Ini apa sih bikin huruf gitu. Terus bikin tugasnya tuh bikin buku
buku pelajaran membaca untuk anak-anak. Oh, Gitu kan. Buat apa? Itu kan nanti ada penerbit. iya betul. Iya. Saya bukan ilustrator gitu kan. Bikinnya advance soalnya nggak penting buat gue gitu. Iya, buat apa gitu. Ya saya menolak gitu. Nah, terus, tapi kamu harus ujian. Saya nggak merasa harus ujian, Bu. Kenapa? Karena saya kesini pengen jadi seniman. Terus, menurut saya seniman itu tidak perlu diuji oleh dosen saya. Iya. Karena yang menilai nanti masyarakat dari karya kita. Nah, Betul tuh Mas. Gitu. Tapi kalau kamu nggak ujian, kamu nggak bisa daftar ulang. Nggak apa-apa. Kamu bukan mahasiswa sini lagi. Nggak apa-apa. Oh gitu. Iyalah. Akhirnya udah saya nggak bisa daftar ulang. Tapi saya tetap tidur di situ sampai 4 tahun lagi. wow. Ini sekolah gua. Sampai 4 tahun lagi. Ih, Rumah si Mas gua tuh. iseng banget ya. Kayaknya kalau zaman dulu ketemu kayak apa ya? Jadi kalau siang saya ke tim. Jam-jam kuliah. Oke. Di tim tuh ketemu seniman-seniman. Ngobrol. Situ. Sore dosen-dosen pulang, kita pulang ke kamar kita. Terus enak banget ya. Kayak pengen ngerasain Ilmunya kayak di gitu situ. deh gue. Pasti dapat ilmunya di situ. Iya, memang. Ya, karena kita berinteraksi dengan berbagai segala macam. disiplin ilmu. Malah lebih pinter lagi kali dari. Orang tahun pertama sebelum penjurusan, saya baru ingat. Saya berani pameran tunggal. Oh iya. Saya bawa lukisan-lukisan saya ketika saya di Bandung. Saya bawa, saya pamerin. Dan lukisan saya abstrak. Pamerannya di situ. Di seni rupa itu ada ruang pameran. Ada beberapa senior yang, lo belum apa-apa udah abstrak. Kayaknya gue salah gitu. Emang kenapa Nggak Bang? boleh ya. Ya lu harus belajar dulu dong. Anatomi manusia, hewan, anjing, kuda, segala macam. Bang, saya nggak pengen gambar orang. Nggak minat saya gambar orang. Gambar binatang juga nggak minat saya. Gambar saya ini, saya sukanya ini. Ya tapi lu belum cukup lu ilmu lu. Ya menurut dia. Menurut saya gini deh Bang, kalau saya senang musik klasik bapaknya, saya harus belajar dangdut dulu. Dari dangdut naik ke pop, dari pop ke rock gitu. Kan enggak, gue suka klasik, gue langsung aja belajar klasik. Gitu juga lukisan, saya senang abstrak ya langsung aja abstrak, ngapain realis dulu. Saya nggak pengen ngelukis orang ribet, lama. Kalau abstrak itu setengah jam bisa jadi itu. Kalau saya merasakan gitu ketika kita dapat mood setengah jam juga jadi. Iya. Betul. Walaupun nanti setelah kering lukisan dilihat. Rubah lagi. Dirombak Gini lagi. nih. Dirombak lagi. Bisa gitu atau tambahin dan itu sah gitu menurut saya. Karena menurut saya media untuk realis itu ada namanya kamera. Betul juga sih. Bikin realis pakai kamera ya. Apalagi sekarang terbukti kan Ya, ya. lukisan digital. Digital. Segala Orang ada bisa sekarang. melukis dengan tanpa cat. Iya. Pakai kamera, diproses di komputer, jadi karya. Oke. Iya kan? Betul. Iya. Betul. Visi itu udah ada di kepala mungkin, kepala saya mungkin ya. Karena saya yakin untuk realis ada medianya kamera. Tapi mungkin fine arts, jangan. Mungkin fine arts belajar realis karena zaman dulu kan nggak ada Ya, kamera. karena dulu nggak ada internet, nggak Iya, ada televisi. Iya. Ada. Oke. Dan karena tuntutan emang dituntutnya itu bertahap gitu, harus ngikutin. Ya sempat ada kata-kata, Avandi juga dulu realis dulu Ki, baru ekspresionis. Ya itu kan Avandi bukan Egi sebenarnya.
terus jadi gini. Nah, ngobrol-ngobrol mengenai terus seni peran. Ya, masuknya ke seni peran. Masuk ke seni perannya itu dapat peran apa sama siapa gitu. Ya sebetulnya gini, ada beberapa peristiwa yang berhubungan dengan seni peran dengan saya gitu. Ada sekali waktu karena saya dari seni rupa itu, teman-teman suka bantuin pementasan teater tadi kan. Kita bantuin pementasan teater populer di Hotel Indonesia. Bantuin bikin ininya set. Lagi kerja malam-malam ada yang ngajak ngobrol saya. Kamu dari seni rupa, pas lihat, Pak Teguh Karya. Iya Pak. Ditanya-tanya itu, kamu aslinya dari mana? Dari Bandung, gini, cerita. Tinggal di mana? Kampus, saya bilang. Oh, kamu tidur di kampus? Ya. Di mana? Di Lukis. Saya kira obrolan biasa gitu. Ternyata beberapa minggu kemudian ada orang dari teater populer nyari saya. Ikut ke Sanggar. Ya Sanggar di Tanah Abang ya, Mas. Ngapain? Lo mau di casting? Hah? Di casting? Casting peran utama sama Pak Teguh? Hah? Kaget-kaget itu kan. Akhirnya dengan rasa surprise dan shock dan bingung gitu, saya ikut mobil mereka ke Kebun Kacang. Kebun Kacang kok, Bang. Kebun Kacang deket. Sambil selama perjalanan tuh di casting diapain ya? Nggak tahu itu, belum pernah seumur hidup di casting. Oke, nanti di sana gue lihat aja orang-orang lain yang di casting. Pas datang anak-anak udah ada di situ kan yang mau casting juga. Ada anak teater juga. Ngapain di sini? Mau casting. Mau casting. Itu juga. Banget nih kayaknya. Iya. Udah shock tuh digituin kan. Oh, dia mah anak teater, pasti tahu casting. Ya, ntar gue lihat dia aja gitu kan. Nggak lama, kita ngumpul di Sanggar ya. Duduk pejajar gitu. Segi 4 kan. Nggak lama Pak Teguh datang ke tengah. Di tengah dia bercerita. Dia mencari pemeran. Dia ceritain filmnya gini, judulnya Usia 18. Saya perlu tokoh untuk pemeran utama. Laki muda dari luar kota yang ke Jakarta. Gue banget dalam hati. Gue banget ini. Udah ceritain kan gini. Oke, yang anak seni rupa itu mana? Lihat kiri kanan nggak ada, cuma saya Pak. Sini, ke depan. Kamu coba gunakan imajinasi kamu. Ini bukan teater, bukan sanggar. Ini sawah. Kamu berada di tengah sawah. Tinggalin nih. Mainkan. Oke, di tengah sawah. Terus gue ngapain di tengah sawah ini gitu. Oke. Coba berpikir cepat gitu kan. Sawah, ada pematangnya, gue jalan di pematang. Pematang itu ada turun naik, loncat kepleset jatuh, basah. Bangun lagi, bersihin, jalan lagi sampai ujung, balik lagi. Samperin. Oke, sekarang lebih ceria. Oke, udah bener tadi nih. Kayak tadi lebih ceria. Gue bersenandung, loncat, jatuh, balik lagi. Udah kan? Duduklah di bawah lagi. Yes, gue tadi udah casting. Nunduk gini, tiba-tiba lihat kaki ada yang nyamperin. Pak Teguh, siapa yang minta kamu duduk? Oh, salah, gue berdiri. Duduk! Marah. Marahin. Saya minta kamu gunakan imajinasi kamu di tengah sawah. Kenapa kamu duduk?
udah nggak berani ngomong, udah diem aja. Ya udah gak salah. Oh saya tahu kenapa kamu nggak dengar, karena kuping kamu tertutup rambut kamu kan gondrong. Ya. Kamu ke kamar mandi, basahin tuh rambut, ikat supaya kuping kamu bisa kelihatan. Jadi kamu bisa mendengar apa yang saya minta. Oke, dengan harapan. Ke kamar mandi basahin, cari karet, ikat, duduk lagi. Nungguin sampai semuanya di casting. Nggak dipanggil lagi lo? Nah lo. Udah pulang. Pulang bro. Merasa Merasa bersalah. merasa tolol, merasa ya. kenapa gue duduk? Marah pada diri sendiri gitu. Itu kesempatan emas. Kenapa lu duduk, goblok lu? Udah. Akhirnya sempet saya buang. Itu bukan dunia gue. Gue lukis gue. Udah lukis. Lupain tuh, jadi aktor. Ternyata gagal gue. Itu. Awalnya Itu gitu. awalnya itu. Nah terus saya kerja. Pekerjaan saya tuh audiovisual. Audiovisual, bikin company profile dari slide program sampai ke video. Itu tahun berapa tuh Mas? Dari tahun Udah 90-an atau masih 80-an? 87. Oh iya, udah memasuki tahun 90-an. Akhir-akhir 90 lah. Menjelang 90 itu. Dan di perusahaan yang pertama itu 5 tahun. Terus ada teman dari Jerman datang, anak jenderal, masuk kantor yang sama. Rupanya dia mau bikin juga PH yang sama, ngajak saya bikin lagi 5 tahun lagi. Akhirnya, dan dua-duanya akhirnya kebetulan 5 tahun di sini, 5 tahun di sini. Akhirnya terus saya cabut juga, saya bikin sendiri 5 tahun juga. Sampai akhirnya saya sadar udah nggak laku nih yang begini ya. Zamannya udah beda. Sekarang orang dengan mudah bikin presentasi lewat laptop. Makanya sebenarnya Bu, ada jeda di situ 80-an 90-an nggak main peran sama sekali. Karena di awal tadi begitu. Iya, sempat kerja audiovisual itu, tapi hikmahnya adalah karena di sini saya udah jadi sutradara di PH itu, di audiovisual itu untuk company profile, untuk perusahaan-perusahaan macam-macam sih, dari BUMN, dari pertambangan, mobil, otomotif, banking, real estate, kan lagi zaman itu kan lagi banyak tuh. Ya. Jadi istilahnya udah biasa mengarahkan ya. Ya. Jadi saya mengalami step-step pekerjaan sinematografi. Mulai mendesain, bikin skrip, sampai shooting, directing, editing, dan saya bisa segala. Nah, itu udah dapat bekal cukup ya dari dulu yang di IKJ. Dan itu learning by doing semuanya. Iya benar. Ada alat baru ini apa deh buat ngedit nih. Musik. Aku suka musik, ngedit pakai mixer gede bisa. Ada editing untuk film. Wah, asik nih. Tapi bisa, semua bisa gitu. Berarti nggak kaget ya sama yang namanya teknologi ya, Mas Egy. Ya karena kan step by step ya. Iya. Nah, Bu Dos mau nanya. Terus, lanjut ke yang dunia peran ini akhirnya. Sip. Gimana tuh, Mas? Akhirnya masuk lagi jadi aktor. Nah, ini berkaitan sama pekerjaan saya. Ketika saya di audiovisual itu, kalau syuting, saya jadi director, saya panggil teman-teman dari IKJ untuk kameramen. Nah, adalah Arya Kusuma Dewa. Linknya banyak. Arya Kusuma Dewa. Dia akan jadi kameramen saya nih. Kita bikin proyek untuk Kabupaten Cilacap. Untuk
bikin bahan presentasi menunjukkan potensi wilayah yang bisa dikembangkan. Gitu. Ya, bikin, ngobrol tuh sama Arya. Ki, gue mau bikin ini, waktu itu telesinema. Telesinema itu kayak FTV lah, sebelum istilah itu menjadi FTV. Gini. Nanti lu bantuin gua. Ayo. Lu main, hah? Main. Iya main. Oke. Lu main kan? Belum. Ya oke lah, gitu kan. Setelah selesai pekerjaan di Cilacap, beberapa minggu kemudian saya udah mulai zaman HP tuh. Masih HP yang awal. Yang gede. Yang gendut. Enggak, bukan yang gendut, yang pisang. Sebelum Motorola. Sebelum itu yang masih Sony Ericsson gitu-gitu. Oke. Belum ada SMS. Iya. Belum ada. Ya. Ada ininya tapi belum bisa dipakai gitu. Iya. Udah punya HP itu. Telepon. Oke, ke sini. Datanglah ke tempatnya, rupanya itu studionya Deddy Miswar. Dia kerja untuk PH-nya Deddy Miswar. Ini perannya, judulnya Siluet. Lu jadi Rene. Peran utama dong. Iya. Oh gitu. Peran utama. Casting dulu Mas. Casting Ya, dulu. udah di casting, kan Langsung. diminta. Diminta aja. Casting dilema, XQ dilema. Gue terpesona soalnya dengar Kok lu milih ceritanya. gue? Langsung. Iya, ini karena tokoh ini kayak lu. Kayak lu udah. Kayak gue gimana? Ini orang ganteng Rene ini. Banyak cewek yang suka tapi cuek. Malu banget kan? Gitu ya ceritanya. Oh gitu dasarnya. Oke lah. Main itu sama lawan main saya tuh Ini Febrianti, masih ABG. Yati Surahman, ada Nurul Arifin. Oh ya, orang-orang udah punya nama gitu. Kalau ini masih baru ya. Saat itu. Udah, selesai kan? Tayanglah itu di Antv. Dan itu bikin heboh teman-teman teater. Ketika ketemu. Balik lagi kan anak-anak teater ya. Kan tetap saya masih suka datang. Bukan ke kampus tapi ke tim, ketemu anak teater. Gue lihat tuh jadi pemain gitu. Lu belajar teater di mana lu? Gitu kan? Ya, sejujurnya gue belajar dari lu semua gitu. Iya. Enggak, lu nggak ikut sanggar apa? Enggak. Tapi lu main oke lu. Gitu kan. Plural ya maksudnya. Dan itu membuat saya semakin, oh gitu ya? Yang menilai orang teater gitu kan. Oh gitu. Makin, ya kita coba aja di sini gitu kan. Dan betul dari situ mulai ada temen yang sudah di Indosiar, teman satu angkatan saya yang dulu pementasannya sering saya bantu. Oh, oke. Dia jadi produser, dia nonton. Ditelepon lah saya, datang ke Indosiar. Datang. Satu angkatan, Nawir Hamzah namanya. Saya dibawa ke ruang drama. Situ saudara-saudara muda. Dia kenalin saya. Ini temen gua satu angkatan. Dia anak seni rupa. Lu tahu nggak dulu? Kalau kita latihan dia suka ngeledekin kita tuh. Sekarang dia jadi aktor. Lu main di film gua. Itu. Jadi tawaran itu datang sendiri. Iya. Saya belum pernah merasa kebetulan ya, alhamdulillah gitu. Mencari peran. Peran Jadi itu datang sendiri. Peran yang mencari Mas Egy. Peran yang mencari Mas Egy. Peran yang mencari. Dan itu sejatinya begitu. Peran itu akan mencari pemerannya. Nah. Tapi kalau udah begitu, apa kan Mas bilang peran itu datang sendiri. Mas mesti melalui proses audisi lagi nggak sih kalau kayak gitu? Kalau audisi ya.
Casting Kan ada tetap. PH baru, castingnya casting. Apa lu butuh apa? Gitu. Kita kasih. Berasa nggak bedanya Mas casting dengan PH baru sama casting dulu waktu zamannya Mas sama Pak Teguh Karya dulu? Beda nggak? Ada perbedaan. Kalau yang Pak Teguh itu kan untuk film. Kalau yang belakangan itu kebanyakan untuk sinetron. Nah, disinilah yang menurut saya ada sedikit masalah ketika casting. Nah, apa tuh Mas? Oke. Di-share Mas. Karena kadang-kadang orang casting itu bukan orang yang menurut saya maaf saja ya, nggak paham apa yang dibutuhkan sebetulnya untuk peran ini. Atau keinginan sutradara seperti apa, dia kadang-kadang belum tahu benar. Jadi kadang-kadang yang dia pilih itu pas di lokasi ketemu saya nggak bisa apa-apa. Oh iya, sering begitu Mas. Iya. Karena mereka lebih melihat fisik, cantik, ganteng, Indo, secara fisik sesuai kebutuhan, tapi karakternya enggak gitu loh. Bisa meranin ya, nggak sesuai. Karena ya ini masalah yang ada di dunia pertelevisian kita sebetulnya. Jadi bukan Kalau di film sih agak bener sih. Agak benar kalau di film. Dan ada yang benar gitu. Kalau di persinetron cenderung seperti itu, walaupun nggak semua. Karena orang caster itu tidak semua memiliki latar belakang pemahaman tentang seni peran. Nggak semua. Oke. Yang salah siapa? Iya. Yang salah ya keadaan. Karena nggak ada sekolahnya itu caster. Oke. Si Caster yang mengcasting itu mengcasting itu, nggak ada sekolahnya khusus gitu, nggak ada. Ya. Yang ada adalah pengalaman seorang astrada, yang orang yang menjadi sutradara bisa menjadi caster menurut saya, karena dia memahami skenario kan. Oh ini usia sekian, tipikalnya gini, dia udah punya imajinasi. Siapa gitu? Nggak akan salah. Kalau orang yang tidak punya pemahaman ini, yang dilihat cuma fisik, cantik, ganteng, tinggi, putih, keren ya, dilihatnya enak. Karakternya nggak dapet. Itu bukan karena misalnya produser atau apa ya, atau tuntutan dari yang jadi investor. Memang itu dilema di industri persinetronan kita. Itu kan industri, proyek industri. Jadi produser punya kewenangan, punya kekuatan untuk menentukan, gue maunya si A, si B, gitu. Maunya dia yang peran utama. Oke. Karena kalau dia main iklannya banyak, kan itu dasarnya. Bukan karena kalau dia yang main bagus, bukan. Karena iklannya banyak. Itu faktor lain gitu dari dunia akting. Tapi itu keadaan yang terjadi sampai saat ini. Gitu. Terus. Bisa berubah? Ya mungkin pelan-pelan bisa berubah. Tapi susahnya ini bisnis gitu loh. Bisnis ya. Nyari untung lebih banyak. Dan hak mereka yang punya uang kan? Iya. Mereka yang punya uang. Kita untuk memperbaiki itu ya perlu waktu. Tapi kalau di perfilman tadi Mas bilang Di perfilman sudah lebih benar. Lebih on the track lah. Karena ya nggak semua juga sih. Tapi dari yang sekian banyak yang saya ikuti, ada beberapa yang pas, bener gitu. Oh bener nih castingnya bener. Karena dia sutradaranya sendiri yang nge-casting. Ya. Dan kalau pas tuh gimana sih Mas? Kita ketika nonton tuh, wah asik nih, yang meranin pas nih gini, gitu ya? Ya itu balik lagi ke penonton merasa nih oke. Percaya nih. Orang ini tuh pembunuh, orang ini tuh orang miskin, orang ini tuh jahat, orang ini baik, orang ini kesian. Okay. Mereka penonton merasa bener, castingnya pas nih.
Jadi kita bukan melihat misalnya si aktornya aja, Bukan tapi si karakternya. si Uneh ini keren, bukan. Si Abud ini cakep, bukan. Tapi pas dia memainkan. Gitu. Nah, Orang percaya. Oke, sorry. Terus Mas sekarang udah berangkat, udah masuk ke sinetron, udah masuk ke TV gitu. Peran-peran Mas tuh lebih banyak ke antagonis atau protagonis atau gimana? Nah ini balik lagi ke apa ya, kebiasaan mungkin ya, bisa dibilang kebiasaan di ya tadi di dunia sinetron. Kalau orang sudah dianggap pas di sebuah peran antagonis, dia susah untuk keluar dari situ. Kalau mau jadi penjahat si Egi, kalau mau jadi si Egi gitu. Capek nggak Mas dengan Bisa capek, bisa disyukuri. Jadi kita susah gitu. Kalau kita melawan itu, kita nggak dapat kerjaan. Kalau Mas sendiri seneng nggak berperan itu? Seneng deh kayaknya. Ya, saya mencoba menikmati aja. Menikmati. Tapi ketika saya ke film, saya lebih merasa banyak pilihan. Iya. Gitu. Tapi kan seru nggak Mas? Tantangannya? Ya, tantangan kalau ya, kan kita seneng tantangan ya, peran yang belum pernah kita mainkan. Oke. Itu tantangan, itu passionnya tuh asik gitu. Kalau gue bisa memainkan itu dan orang puas tuh seneng banget gitu. Tapi menjadi antagonis Mas, antagonis itu selama Mas Egi memerankan itu tuh sama aja nggak sih peran antagonisnya gitu? Maksudnya ada yang pokoknya jahatnya ya itu aja gitu, bukan jahat yang misalnya jahatnya naik levelnya jadi kayak Hannibal atau siapalah Hannibal Lecter gitu. Kalau di sini itu jangan harap begitu. Karena polanya sudah ada. Ya, saat itu kan kita kenal, mungkin masih inget ya, film-film yang kena azab. Iya. Oke. Ya itu kan tontonan untuk kaum menengah bawah. Oke. Nggak perlu yang tinggi-tinggi lah. Nggak perlu yang susah. Pokoknya lu jadi tukang ojek yang jahat, jadi tukang bengkel yang jahat, jadi dukun yang jahat, jadi bapak yang jahat. Selesai. Dukun tuh nggak pernah baik ya, Mas Egi? Iya, kalau di film-film yang begitu ya selalu negatif. Pak Lur mau nanya gitu nih. Ya, silakan. Mas Egi, saya tertarik banget ya, Mas Egi seorang aktor. Oke, tapi nggak terjun ke dalam sinetron, tapi juga di film. Mas sambil minum Mas. Oke, sambil minum dulu nggak apa-apa. Tapi ada nggak pencapan dari publik bahwa pembedaan antara bintang sinetron dan bintang film itu kelihatan apa enggak? Itu satu pertanyaan saya ya. Terus yang kedua, kalau misalnya Mas Egi sebagai aktor, itu lebih suka penempaan dalam bidang aktingnya itu di bidang sinetron atau film? Karena mungkin kalau sinetron saya lihat malah lebih intensif ya, mereka kan lebih setiap hari syuting, sementara film mungkin tunggu panggilan lagi sampai berapa lama. Nah itu intensitasnya untuk penempaan karakter sebagai aktor gitu ya. Nah itu dua itu aja pertanyaan saya. Saya selama ini pernah mencoba menyeimbangkan. Itu kan dua hal ya, film itu lebih kasarnya idealis, ada idealisnya gitu. Kalau sinetron lu cari duit. Oke. Itu kita pilih yang gampang gitu. Kalau mau cari duit gampang, banyak sinetron, stripping sampai 1000 episode kaya loh. Kan gitu. Walaupun per episodenya kecil, tapi dikumpulin sehari itu 1 episode loh, selesai. Iya. 1000 episode 3 tahun. Iya, betul. Situ perannya itu aja terus. Kaya. Dibandingin main film. Nah, masalahnya lo mau pilih yang mana? Mau yang duitnya banyak tapi orang-orang teman-teman lo main gitu dang. Demen deh gue nih. Atau proud, lu punya rasa proud. Sebenarnya pilihan. Jadi saya
mencoba menyeimbangkan pernah. Nah, ada saat dimana di track di film lagi oke nih, ya udah filmnya terus. Tapi ada ya cap dari publik itu, ini bintang sinetron kelihatan gitu, oh ini bintang film. Ada yang ini. paham itu. Ada tuh ya. Malah kalau saya pribadi kemarin aja kan makan sama keluarga tukang parkir. Si Om udah nggak main film lagi ya? Ya film buat dia yang ada di TV. Oh gitu. Iya. Masih. Pernah lihat di TV? TV mana? Bioskop. Oh, di bioskop. Tapi Mas Egi suka kangen nggak sih untuk kembali ke teater? Makanya saya bilang kan prinsipnya gini. Ketika saya lagi ada film, ya film ini nggak saya kerjain. Tapi ada waktu kosong, ada sinetron atau FTV yang cuma 4 hari, saya ambil. Oke. Gitu. Jadi nggak oh ini lebih rendah, enggak. Ya. Ada hal yang bisa kita lihat, dapat duit lo cepet. Gitu. Itu positif kan? Ya. Kerjanya ringan tapi dapat duitnya gede. Ya. Gitu. Iya. Harus seimbang berarti. Budos harus main di sinetron, Ini Budos. cari uang, ini ada idealisme, ada proud di sini. Kalau di sini terkenal doang. Di sini terkenal. Ya. Terkenal orang kelas menengah. Orang kelas atas nggak ada yang tahu. Nggak kenal. Nggak pernah nonton sinetron. Iya, udah pasti. Kan ada publik jadi terbagi. Ada yang suka nonton film, ada yang nonton sinetron. Masyarakatnya masing-masing gitu. Dan dua-duanya ya itu pilihan. Pilihan semua. Oke. Ada yang mau nanya? Ada Diji? Bertanya lagi? Ya. Saya mau nanya Mas Egi mundur ke awal Mas Egi. Saya lebih tertarik masalah pencarian diri gitu. Karena Mas Egi pelaku langsung dan mengalami langsung. Pertanyaan yang menggelitik saya, ya itu rata-rata usia pada saat itu pencarian ya Mas Egi ya pasti. Pertanyaannya, kapan kita harus berhenti mencari itu? Titik mana kita berhenti? Berdasarkan pengalaman Mas Egi, pasti masing-masing orang punya dinamika masing-masing. Jadi Mas Egi itu mengatakan, ini nih stop nih pemberhentian gue nih di sini nih kayaknya nih. Terlepas itu beruntungan atau tidak, tapi ya inilah yang gue cari sebetulnya. Gimana? Mungkin kalau saya menjawabnya gini, jangan pernah berhenti. Tapi ketika kita nyaman di sini, ya jalanin aja. Nanti tiba-tiba menemukan, umpamanya gini, saya masih pengen jadi sutradara, masih ada keinginan gitu. Belum ada poin yang itu menjadi, tapi tetap itu masih pencarian buat saya. Tapi terus nggak ngoyo, jalanin aja ini yang lagi sekarang kita jalanin. Mungkin suatu saat saya ketemu investor yang ngerti, yang berani ngajak saya. Gitu. Berarti kalau anak-anak yang maksudnya orang-orang yang pernah mengenyam pendidikan seni lah dimanapun itu, kalau dilihat orang-orang seni itu termasuk orang-orang yang idealis. Berarti Mas Egi bukan orang yang termasuk ke orang-orang yang idealis atau gimana? Gini, mungkin idealis yang apa ya? Istilahnya apa ya? Idealis. Saya punya idealisme. Idealisme gitu. Ketika kita mengerjakan sesuatu, buatlah yang terbaik. Oke. Apakah itu saya lagi jadi aktor? Apakah ketika saya main musik yang hobi saya, tetap yang terbaik. Gitu. Tapi sampai situ ininya. Berbuatlah yang terbaik gitu. Saat itu, ketika kita menemukan lagi peluang,
yang kita masih menjadi mimpi raih, Oke. Tetap. coba gitu. Nggak berhasil, jangan putus asa. Belum saatnya mungkin gitu. Iya. Jangan Lebih berhenti apa? ya. Apa tadi, idealis dinamis mungkin. Idealis dinamik. Idealis dinamis otomatis. Otomatis, dinamis dan otomatis. Idealis dinamis. Nanti suatu saat ada jodohnya gitu. Iya ya. Ya. Percaya. Nanya lagi, satu lagi Mas Egi, terakhir dari aku. Kan Mas Egi mengenyam pendidikan di seni lah ya. Dan juga satu orang yang melalui proses pencarian dari seni di mana gitu. Aku pengen nanya gitu, dengan pengamatan Mas Egi itu dari entah dari teman-teman entah dari lingkungan, ada perbedaan nggak antara memang orang yang apa yang namanya ya berkarir ataupun berperan dalam seni peran dari jalur sekolah dengan jalur pencarian di luar sekolah? Bedanya di mana? Ada perbedaan nggak kalau Mas Egi perhatiin? Mungkin gini, ada kalau seni menurut saya itu saya berpandangan seperti ini ya. Seni itu tidak mutlak harus melalui sekolah. Ada banyak cara untuk mencapai itu. Salah satunya dengan berguru pada seseorang, seniman, suhu gitu. Ya. Bukan sekolah kan, gitu lah. Tapi tetap belajar gitu, menggali ilmunya dari ngobrol, dari berdiskusi, atau bergaul dengan sesama, dengan seniman-seniman, bergaul dengan komunitas-komunitas, dengan yang lintas disiplin. Itu kita bisa mencuri-curi ilmu tuh, mencuri dalam arti positif ya. Artinya kita, tahu, kenapa dia bikin background seperti itu, ada maksudnya loh. Kenapa dia bikin panggung seperti ini, ngatur lightingnya kok gini. Itu kita bisa belajar dengan ngobrol, dengan mengamati gitu. Dan yang sukses juga nggak selalu yang dari sekolah. Iya. Nggak selalu. Teman-teman saya banyak yang malah nggak pernah sekolah kesenian. Hanya pernah ikut sanggar, nggak lama juga gitu. Atau tadinya dari iklan, atau nggak pernah sama sekali, malah tadinya kerja gitu, tiba-tiba di casting orang dan pas, lalu dia merasa bertanya pada diri sendiri, terusin nggak? Karena dia merasa ketika melakukan itu enjoy. Itu yang dicari, Iya. sebetulnya ya. Enjoy dan kepuasan. Enjoy gitu, menikmati apa yang kita lakukan. Menikmati, Gitu. betul banget. Jadi mau nanya lagi? Oke. Cukup. Udah cukup belum? Budos, satu lagi pertanyaan. Ya, silakan Budos. Mas Egi bilang kalau misalnya ada kesempatan, misalnya ada investor atau inilah ya yang bisa membuat satu proyek lagi, kira-kira arah proyeknya atau idenya menyutradarai apa? Belum tahu. Belum tahu juga. Tapi ingin menyutradarai. Jadi keinginannya simple, pengen bikin film yang bagus. Dah. Oke. Filmnya genre apa nggak tahu. Genrenya apa belum? Genrenya nggak tahu. Tapi Idenya pengen bikin. belum ada ide. Karena ide itu kalau kita merasa punya ide, ntar juga kita bisa bantah sendiri loh. Berkutek di ininya ya. Ngapain kita dibebani oleh ide yang belum jelas? Iya, betul. Kan kalau menurut saya kan itu kerja kolektif sebetulnya, sebuah karya film itu kerja kolektif. Kita punya satu ide, kita bedah. Ada berbagai bidang kan nanti dapat masukan di sini, ambil positifnya. Ada yang nggak kena, jangan diambil. Itu akan membangun menurut saya akan membangun sebuah karya yang bagus. Dengan sendirinya. Dengan kita mau mendengar, jangan kopah hidup jangan kopah kalau bahasa itu bahasa udah lama banget kopah banget itu kopah. belum tentu ide kita bagus kan. Bagus menurut kita, menurut orang dia punya pengalaman lain, dia punya itu, kita dengerin kenapa, pertimbangannya apa kayak. Kalau genre film favorit apa Mas? Horor. Enggak juga, artinya nggak spesialis
horor enggak. Film apapun yang bagus saya suka. Film spesifik ya Mas ya? karena punya tingkat kesulitannya sendiri. Kayak film musik. Emang gampang bikin film musik? Enggak loh. Ya, betul. Kayak yang kemarin film yang penyanyi Queen itu. Kan keren gitu. Iya. Kita percaya dia loh penyanyinya. Rami gitu. Malek. Bohemian Kayak gitu Rhapsody. kan, Bohemian Rhapsody. Emang gampang bikinnya? Enggak. Iya. Apalagi itu ada kisah nyatanya kan. Salah-salah lo ketawain orang kan gitu. Iya. Pertarungannya besar ya. Iya. Nah, terus Mas Egi, selama di dunia peran di sinetron atau di film apa, nggak tahu saja gitu yang paling Mas Egi agak memuaskan. Gua nih maksimal nih gua berperan di sini. Di mana? Pendapat pribadi. Paling Pribadi lah, bahagia. Pribadi loh, bukan pendapat orang. Mungkin ininya bukan maksimal tapi memenuhi keinginan. Karena maksimal dari Mas ini sama Mbak ini beda. Iya. Gitu. Tapi puas. Iya. Buat saya sendiri, gue bisa lebih loh gitu. Tapi enggak. Kayak di Marlina gitu, film Marlina. Sutradaranya puas, ya sudah. Walaupun menurut gue sih, gue bisa kalau lu mau Gua gue bisa kasih lebih, nih gitu. Enggak malah Lebih lagi. enggak, lu segini. Gue bisa ngasih segini loh gitu. Enggak, gue butuhnya segini. Oke. Asik ya. Asik ya? Segini, gue bisa kasih segini kalau lo mau. Kalau enggak ya udah. Kita coba tawarkan kan? Enggak. Jadi ada istilah kita meredam sesuai keinginan sutradara. Sutradara. Berarti kita nggak boleh egois juga ya. Nggak boleh. Kita kan bermain karakter yang diinginkan sutradara. Ya. Kita percayakan sama dia. Ya. Segini bang, turunin nadanya. Oke. Tuh, Tuh. Seru. puas. Puas. Oke. Udah, Eski nanya lagi. masih bisa lanjut? Oke. Ya udah, satu lagi Iya, masih iya, bisa. Boleh. Kalau melihat terus sekarang aktor aktris di Indonesia, Di ya, Indonesia sekarang. entah itu di sinetron atau entah itu di film gitu. Ada apa ya, pesan nggak sih buat mereka yang sekarang di generasi sekarang, kalau mau mendalami peran bagaimana, kalau mau menjadi sutradara sebaiknya gimana gitu. Mas Egi ada pesan? Ya lebih kepada yang ingin menjadi aktor mungkin ya. Iya. Oke, silahkan Mas Karena Egi. itu yang sering saya temui gitu. Di apakah itu di lokasi film atau sinetron, banyak orang yang bermimpi menjadi aktor dengan pemahaman yang belum pas. Oke. Atau Misalnya apa tuh pemahaman yang belum pas itu? dia pikir harus cantik, dia pikir harus ganteng. Enggak. Oke. Yang penting itu minat dulu. Minat, lo harus punya minat, punya passion, keinginan untuk bermain dengan baik. Itu dulu. Jangan pengen terkenal. Iya. Kalau pengen terkenal jadi maling juga bisa terkenal gitu. Nih. Jadi pembunuh juga bisa. Iya, betul. Tujuannya ini apa? Tapi kalau lo bermain yang baik, otomatis lo akan terkenal. Pelan, lambat atau cepat. Yakin ya Mas sama kemampuan diri juga kan ya? Memainkan peran dengan baik sesuai keinginan sutradara, itu aja dulu. Oh, oke. Cool. Jangan pengen bergaya dulu gitu. Jangan banyak gaya dulu ya. Oke, tuh dengar tuh yang mau jadi aktor, Jadi aktor, aktris. aktris. Dan jalannya macam-macam, nggak mesti harus sekolah, banyak jalan, Banyak bergaul yang pasti ya. banyak bergaul, mau terbuka, menerima masukan, saran gitu. Sip. Udah. Lalu mau nanya? Boleh ada satu lagi pertanyaan. Saya mau nutup aja untuk pertanyaan. Mas Egi,
biasanya kalau ada film-film sequel itu adalah film yang pertamanya sukses. Dan ini kalau yang saya tahu tuh Mas Egy yang terakhir Mas Egy itu memerankan di Pengabdi Setan 2. Film sequel ya. Itu gimana Mas? Kalau menurut Mas Egy, apakah suatu kehormatan sendiri bisa memerankan di Pengabdi Setan kedua ini? Apakah memang ini puncak misalkan, wah ini udah suatu yang fenomenal buat Mas Egy sendiri untuk memerankan di Pengabdi Setan kedua? Ini yang saya tahu yang terakhir ya Mas ya. Apa masih ada lagi ya? Ya kita sih rata-rata pemain berharap pasti ada. Karena yang kedua pun buat kita semua surprise. Kita nggak kebayang ceritanya gimana sih yang kedua. Nggak ada yang tahu. Begitu kita baca skenario, semua gitu. Gila bang, keren banget. Nggak kepikir kita. Nah itu khususnya di itu kita merasakan kejeniusan sutradara gitu, membuat cerita yang nggak kebayang sama kita. Nggak taunya flashback gitu. Prequel berarti ya? Prequel. Ya, prequel. Tapi dicampur di situ jadi masa kini kan? Iya. Ada flashback dulu. Gitu. Iya, iya. Itu kan pengalaman kita juga yang menarik gitu. Kebayang yang ketiga gimana ya? Nggak tahu kita. Semua pada kapan Nunggu ketiga. ya, nunggu. Masih menunggu. Karena penonton tuh banyak yang nunggu. Karena dialog terakhir itu nggak gantung. Gantung. Oh, oke. Multidimensi kali Iya. Mas jadinya nanti. Kan dialognya nanti semuanya saya ceritakan. Saya ngomong gitu kan di perahu itu. Itu Itu sampai orang-orang nanya, oh katanya mau cerita. mana? Ntar yang ketiga. Ini cerita dari tadi suruh. Ya, oke. Aduh, Oke. Mas Egy, makasih banget. Sama-sama. Makasih banget. Terima Soalnya kasih ini banget, bener-bener salah satu topik yang ini baru pertama kali loh yang kita ngobrol menarik. dengan seorang aktor. Aktor Indonesia. Mudah-mudahan ada aktor-aktor lain aktris yang lainnya yang mau mau sharing. gabung sama kita nih untuk Mau ngobrol sih, mereka yang pasti mau. lain-lain lagi. Mas Egy, makasih ya. Terima kasih banyak loh Mas Sama-sama. buat sharingnya. Kita belajar loh. Kita belajar benar-benar. Budos, silakan tutup Budos. Oke, kalau gitu Retrois, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share semua YouTube kita ya Retrois Plus 62 dan sampai jumpa di berikutnya. Oke, thank you. Mas Egy, makasih Mas Egy. Semangat Mas Egy. Thank you.